warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan para sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Kali ini saya mempersembahkan materi diskusi dengan 5 orang debater Kristen, yang mana mereka memiliki tujuan untuk memecahkan konsentrasi saya untuk menjawab pernyataan-pernyataan mereka. Namun alhamdulillah, meskipun terkesan kocak ya, tidak beraturan, tapi paling tidak saya membuktikan kepada mereka bahwa tidak ada sisi ketuhanan yang ada pada diri Yesus. Yesus itu adalah benar-benar murni manusia 100% dan tidak ada sisi ketuhanan meskipun hanya 0,1% sekalipun. Untuk itulah kemudian wajar ketika kelima debater ini itu saya katakan berasumsi ria tanpa memberikan sedikit pun kajian-kajian yang bersumber daripada kitab mereka yang bisa dijadikan sebagai acuan pembelajaran sebagai kristolog. Para sahabat sekalian, akhirnya saya mengakhiri perdebatan ini disebabkan oleh karena di antara mereka itu tidak ada yang bisa fokus dengan saya, dan sengaja mereka mengacaukan diskusi yang harusnya saya konsentrasi terhadap 1-2 orang saja, tetapi mereka ternyata sengaja untuk menyerang ya berlima secara bersamaan, sehingga ya mau tidak mau saya pun kelelahan untuk menyikapi satu-satu daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, sementara di tempat saya ini udah pukul 1. Seperti itu ya para sahabat sekalian. Mungkin materi ini ada manfaatnya, itu semua karena Allah, dan ketika ada yang tidak bermanfaat, itu semua dari saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi saya doakan kepada para sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, melimpahkan rezeki yang mampu kita jaga amanahnya, kemudian memudahkan seluruh urusan kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga. Demikian sebagai pengantar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa kemudian Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen? Itu dasar pijakannya secara histori. Kita bisa melihat bahwa penguasa pada kala itu adalah bangsa yang memahami pengajaran keyakinan akidah mereka dengan pemahaman mitologi. Apa itu? Penyembahan terhadap roh-roh hewan atau roh-roh binatang. Jadi pemahaman ini kemudian adalah pemahaman yang diyakini oleh penguasa kala itu, yaitu Kaisar Roma yang bersekutu dengan Yunani. Nah, lalu kemudian ketika melihat kenyataan, Dewa Apollo yang menjelma menjadi manusia bernama Plato itu tidak pernah memperlihatkan bukti nyata, layaknya Yesus memperlihatkan kekuatan-kekuatan mukjizat yang diberikan oleh Hasem kepadanya. Sehingga penganut paganisme melihat Yesus itu seperti gambaran pemahaman keyakinan mereka terhadap Plato, di mana Plato itu adalah penjelmaan daripada Apollo yang mereka yakini sebagai Tuhan Bapa atau Tuhan senior, yang kemudian menghamili Paraksion yang bertunangan dengan Arius, lalu kemudian lahirlah Plato sebagai anak Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan konsep logos, yaitu konsep himne Plato, filsafat himne Plato yang kemudian disadur masuk ke dalam kitab Yohanes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa orang-orang Kristen itu menyembah Yesus? Itu disebabkan karena mereka memahami ya, gereja awal mula itu paham betul bahwa ajaran Isa atau Eso ya, yang kemudian mereka palsukan namanya menjadi Yesus atau Yesus, itu tidak diperuntukkan untuk Bani Israel, non-Israel, sehingga mereka membuat sebuah manuver yang sangat-sangat apik, di mana mereka menciptakan ayat-ayat yang merupakan induk daripada penyembahan mereka terhadap Yesus. Itu yang perlu dipahami bersama. Jadi
mereka menciptakan iman mereka sendiri dengan selera mereka sendiri, dengan lahirnya Markus 16 ayat 16 sampai ayat 20, Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, ya. Markus 9 sampai ayat 20 dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal berdirinya Kristen, di mana mereka menganggap bahwa Zeus itu atau dewa Zeus itu menjelma menjadi manusia. Dan itu adalah penggambaran dewa Apollo yang diimani oleh Yunani dan juga Romawi kala itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mereka mengetahui bahwa ada ajaran yang setelahnya muncul kemudian mengajarkan ajaran yang sama dengan ajaran Bani Israel, yaitu ajaran Islam, maka mereka gengsi untuk mengakui bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Kenapa? Karena ajaran Islam itu ajaran Islam itu syarat atau penuh dengan aturan-aturan yang sesungguhnya mereka sebenarnya kabur dari hukum Tuhan yang ada di kitab Tanakh Bani Israel, karena mereka ingin membebaskan diri mereka itu dari hukum-hukum Tuhan, dari aturan-aturan Tuhan, sebagaimana yang tertera di dalam Galatia 3 ayat 13, Efesus 2 ayat 15, kemudian Galatia 5 ayat 1. Jadi itu tiga hal yang menyebabkan mereka menyembah manusia, karena mereka menganggap menyembah Zeus itu adalah kesalahan, menyembah sembahan daripada Muhammad SAW itu adalah keberatan, maksudnya susah, sulit, dan sangat berat. Maka yang paling simple dan menjanjikan keselamatan adalah menyembah manusia ciptaan Roma dan Yunani. Seperti itu. Siapa yang menuhankan? Siapa yang menuhankan? Kristen itu nggak pernah memahami kata menuhankan, ya. Kau pahami ini baik-baik, ya. Kata menuhankan itu artinya adalah sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan. Paham kau? Nah, pemaknaannya orang Kristen itu, ya, memahami sesuai apa yang tertulis dan apa yang tersirat di dalam kitab suci. Oke. Kalau kau mengatakan kata menuhankan itu, ya, kata menuhankan itu lebih layak pada apa yang kau sembah sekarang ini. Mengapa aku katakan demikian? Kau tanya pun sama orang-orang Kristen terdahulu pada abad mula-mula, kau cari sejarahnya, ya. Pada abad mula-mula, baik Kristen maupun Israel, ya, tidak pernah mengakui yang namanya Allah SWT. Oke, nggak pernah ada namanya itu yang namanya Allah SWT. Jadi tolak ukur yang kau ukur pada kekristenan menjurus pada kitabmu sendiri, kan itu, ya, menjurus pada kitabmu sendiri. Artinya kalau kau mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu nggak jelas, sama saja kau mengatakan bahwa Tuhanmu itu lebih tidak jelas. Ingat itu. Jadi tolak ukur yang kau pakai sedang kau ukur pada kitab sucimu sendiri. Artinya kau ini manusia pelin-pelan. Ingat, kau manusia yang pelin-pelan. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan Kristen itu tidak jelas. Tuhan Kristen itu jelas, yaitu manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Itulah Tuhan Kristen. Yang disebut Bapa itu adalah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Ya kan? Yang disebut sebagai Yesus itu adalah manusia anak Maria yang disunat pada hari ke-8. Yang disebut Roh Kudus itu adalah merpati. Jadi jelas sekali Tuhan orang Kristen itu jelas. Nggak ada yang tidak jelas. Nah, lantas kemudian saudara mengatakan kami tidak mentuhankan Yesus. Lalu kalau tidak mentuhankan Yesus apa namanya? Menghambakan Yesus atau memperbudak Yesus gitu. Jelas orang Kristen itu menuhankan Yesus, mempertuhankan manusia, menyembah anak Maria. Itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Mau Anda olesi dengan kalimat-kalimat apapun, yang seindah apapun pernyataan-pernyataan itu, faktanya Kristen itu mentuhankan Yesus. Itu fakta. Sudah kubilang dari tadi, dari atas, makanya didengar Vienna orang, ya. Yesus di dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan Yesus disebut utusan, ya. Yesus disebut Tuhan, ya.
Mengapa demikian? Orang-orang Israel pun ya, orang-orang Israel di zamannya Perjanjian Baru ya, mengatakan bahwa dan meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang mengutus dirinya sendiri. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pertanyaanmu itu ya, yang kau katakan berdasarkan semua itu adalah kontradiksi menurut pikiranmu, kamu baca. Kan dari tadi udah aku bilang, kamu baca Yohanes 16 ayat 25. Oke, mengenai Yohanes 17 ayat 3, kamu baca Yohanes 17 ayat 10. Ya. Jadi itu semua di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu bukan ayat-ayat comotan seperti yang kau comot-comot untuk membenarkan pengajaranmu. Jadi kami Kristen ini meyakini apa yang tertulis dan apa yang tersirat di dalam kitab suci. Ya. Jadi kalau kau bawa pola pikir cara memandang di dalam kitab sucimu yaitu Al-Quran, lalu kamu bawa di dalam Alkitab cara memaknainya, maka nggak akan nyambung. Karena itu adalah kedua kitab yang berbeda, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kitab yang selaras dan berbeda kalau kamu memaknainya berdasarkan pola pikir ajaran di dalam Al-Quran mengenai ketuhanan. Itu, jadi nggak akan clear kalau kamu terus bertanya seperti itu. Jadi kamu kan bertanya menurut kekristenan ya, itu menurut kekristenan. Jawabannya sudah saya katakan ya, dan itu sesuai yang tertulis dan sesuai yang tersirat di dalam kitab suci kami. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan, juga tidak diasumsikan. Oke? Ini iman Kristen dan juga adalah klaim Kristen. Pertanyaannya, Kristen itu ajaran siapa? Apakah Kristen itu ajaran Yesus? Bukan. Ajaran Musa? Bukan. Ajaran Yakub? Bukan. Ajaran Ishak? Bukan. Ajaran Abraham? Bukan. Terus siapa? Ya, Nabi Paulus. Nabi Pauluslah yang mengajarkan kekristenan itu dengan segala perangkat tentang bagaimana membentuk Hasem dalam rupa makhluk. Itulah Kristen. Sehingga untuk menghilangkan jejak bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran pagan, maka ajaran Kristen itu memfusi masuk ke dalam pengajaran nabi-nabi Bani Israel. Seperti itu, bro. Jadi kalau Anda mengatakan ajaran Kristen, Yesus bisa disebut utusan, ya. Yesus bisa disebut sebagai manusia, ya. Yesus bisa disebut sebagai Tuhan, ya. Ya, betul. Itu ajaran Kristen. Tapi sayangnya ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Itu yang perlu Anda pahami, bahwa kami umat Islam itu tahu kalau Kristen itu adalah ajaran yang berasal dari Eropa, bukan dari Timur Tengah. Nabi Paulus enggak pernah disebut dalam Alkitab Nabi Paulus ya. Ya untuk pengetahuan kawan-kawan Islam ya. Kalau di dalam Torah enggak pernah disebut rasul ya. Adapun rasul itu sudah datangnya evangelion, baru disebut rasul. Ya, Yesus yang melantik kerasulan itu, tidak ada yang lain. Ya, di dalam Perjanjian Lama hanya peruntukan daripada Hasim itu disebut nabi dan tidak pernah disebut rasul. Dan pola pikir daripada Indonesia ini adalah sangat mendangkalkan, sebab rasul dan juga nabi dirangkumi semua, termasuk Muhammad sendiri. Jadi itu kepingin banget dengan pangkat dan gelaran, padahal itu bukanlah daripada ajaran yang sihat dan yang daripada Hasim. Itu semua adalah klaim semua.
Paulus memang tidak pernah disebut nabi. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Paulus itu cerminan daripada nabi. Memiliki kitab, ya, mengajarkan konsep ketuhanan, dan seterusnya. Berarti dia adalah nabi. Kalau Paulus itu bukan nabi, lantas tulisan-tulisan Paulus itu dikategorikan sebagai apa? Firman Tuhan atau karangan bebas saja? Silakan. Itu kan pola pikirmu dalam ajaranmu, ya. Jadi kau kok lari ke Paulus, ya. Sebelum Paulus ada, Yesus itu memang tertulis dan tersirat, ya. Ingat, pahami ya. Sebelum Paulus muncul, kisah dan peristiwa Yesus itu sudah ada. Oke. Jadi kalau kau mengatakan kata menuhankan, ya, itu hanya ada di dalam ajaranmu. Kenapa? Karena kata menuhankan itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan. Itu arti pemaknaan kata menuhankan. Oke, maka lebih tepatnya sesembahan yang kau sembah sekarang itu, itulah yang perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena kata itu lebih tepat dan lebih cocok ditanyakan pada kalian yang datang pada abad ke-6. Mengapa demikian? Karena nama Allah SWT itu tidak pernah disebut atau diucapkan. Kau pahami ini Jul, ya? Tidak pernah disebut atau diucapkan oleh orang-orang Israel maupun, ingat, maupun pada zamannya Yesus, ya. Mereka tidak pernah menyebutkan atau menyembah dengan nama, ya, dengan nama Allah SWT. Jadi tolak ukur yang sedang kau ukurkan pada orang-orang Kristen itu menjurus pada kitabmu sendiri, di mana kau sedang mempertanyakan Tuhanmu sendiri, Jul. Sebelum Paulus muncul, ya, timbul, Yesus itu sudah ada tertulis. Di mana tertulis? Coba tunjukkan. Sebelum Paulus ada, Yesus itu sudah tertulis di mana? Hah? Di daftar menu atau di mana nih? Coba tunjukkan. Itulah penyakit bagi orang Islam. Pada waktu orang memanggil Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka itulah pantang bagi orang Islam. Karena jelas pada waktu orang Islam mengatakan Yesus itu hanyalah Nabi dan Rasul, justru mereka adalah secara otomatis adalah anti Kristus dan anti keselamatannya, dan jauh sekali keselamatan bagi orang-orang Islam kalau sekiranya mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu sudah pasti. Terus di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan? Terus apa gunanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan? Apa gunanya Yesus mengatakan itu? Coba Anda terangkan. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan Kristen itu tidak jelas. Tuhan Kristen itu jelas, yaitu manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Itulah Tuhan Kristen. Yang disebut Bapa itu adalah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Ya kan? Yang disebut sebagai Yesus itu adalah manusia anak Maria yang disunat pada hari ke-8. Yang disebut Roh Kudus itu adalah merpati. Jadi jelas sekali Tuhan orang Kristen itu jelas. Nggak ada yang tidak jelas. Nah, lantas kemudian saudara mengatakan kami tidak mentuhankan Yesus. Lalu kalau tidak mentuhankan Yesus apa namanya? Menghambakan Yesus atau memperbudak Yesus gitu. Jelas orang Kristen itu menuhankan Yesus, mempertuhankan manusia, menyembah anak Maria. Itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Mau Anda olesi dengan kalimat-kalimat apapun, yang seindah apapun pernyataan-pernyataan itu, faktanya Kristen itu mentuhankan Yesus. Itu fakta. Nah, itu kau berpikir berdasarkan pola pikir dalam Al-Quranmu, Jul. Gak sadar kau. Coba kau dengar VN-mu lagi. Kau bilang itu menciptakan. Siapa yang bilang Yesus itu diciptakan? Siapa yang bilang samamu?
Berbicara itu pakai dalil. Jadi kalau kau bilang itu fakta-fakta itu menurut asumsimu, kenyataannya tertulis dan tersirat itu tidaklah demikian. Nah, coba kau jawab dulu tentang kata menuhankan itu. Siapa yang layak ini ya tentang kata menuhankan? Aku katakan kata menuhankan itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan. Oke, itu pemaknaannya. Nah, sesuai yang tertulis dan tersirat, tidaklah demikian di dalam Alkitab. Maka dari itu perlu dipertanyakan soal sesembahan yang kau sembah ini sekarang. Oke? Coba kau tunjukkan bukti, satu bukti saja, bukti, ya, di mana dikatakan oleh orang-orang Israel bahwa nama Tuhan atau sesembahan yang mereka sembah itu bernama Allah SWT. Coba kau tunjukkan, baik itu di zaman Yesus dulu, ya. Coba kau tunjukkan, biar kau sadar tentang kata menuhankan itu berasal dari pola pikir dalam ajaranmu. Jadi jangan kau bawa-bawakan dalam pengertiannya di dalam kitab orang lain kalau kau nggak mengerti tentang kata menuhankan tersebut. Ya, Jul? Coba kau jawab itu dulu. Kau sedang menjurus pada kitab sucimu sendiri yang menyatakan hal tersebut terhadap pola pikirmu untuk menentang ketuhanan siapa? Ketuhanan yang kau sembah sekarang ini. Ingat, kitabmu datang, ya, nabimu membawa wahyu dengan nama yang lain, ya, pada abad ke-6. Jadi kau permasalahkan dulu kontradiksi di dalam pikiran kitab sucimu itu. Loh, faktanya kamu menuhankan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Anda tidak menuhankan Yesus? Coba Anda jawab. Terus di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan? Terus apa gunanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan? Apa gunanya Yesus mengatakan itu? Coba Anda terangkan. Yesus adalah Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ya. Itu jelas dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Ya, itu adalah pasti. Kita di sana ada. Artinya ialah 3 pribadi. Siapa lagi? Bukan orang lain. Dialah itulah yang Esa menjadikan manusia segambar dengan rupanya Hasim. Yang dimaksud oleh Kejadian 1 ayat 27 itu bukan Yesus, tapi dia adalah Adam. Jadi kalau Anda mengatakan kitab Kejadian 1 ayat 27 itu adalah Yesus, di situ Anda membodohi diri Anda sendiri. Karena di ayat itu jelas mengatakan, baiklah mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Itu tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Adam. Nah, apakah Adam itu adalah Tuhan? Karena serupa dengan gambar Tuhan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian, manusia itu kan ada 2. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, sementara kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu segambar dan serupa dengan manusia, berarti Tuhan itu ada berjenis kelamin perempuan, ada berjenis kelamin laki-laki. Karena manusia itu adalah 2 rupa, ada rupa laki-laki, ada rupa wanita. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan kau itu dalam rupa apa? Laki-laki apa perempuan nih ceritanya? Sebelum Paulus muncul, ya, timbul, Yesus itu sudah ada tertulis. Di mana tertulis? Coba tunjukkan. Sebelum Paulus ada, Yesus itu sudah tertulis di mana? Di daftar menu atau di mana nih? Coba tunjukkan. Kitabmu kan, nabimu kan datang pada abad ke-6. Ya, kau mempersoalkan kata menuhankan.
Ya, sudah aku jelaskan, kata menuhankan itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan. Oke, maka kesimpulan pertanyaannya adalah begini, Jul. Kalau kau mengatakan Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang sama disembah oleh orang Israel, maka coba kau tunjukkan satu bukti saja, ya, satu bukti sejarah saja yang mengatakan, atau orang-orang Israel atau orang-orang Kristen terdahulu, ya, pada abad mula-mula pernah menyebut nama Allah SWT sebagai Tuhan yang mereka sembah. Coba kau masuk ke ranah itu dulu, ya, coba kau jawab itu dulu. Jangan kau hanya berkoar-koar mengatakan soal kata menuhankan lalu berbalik kepada kata Paulus. Itu apa kau nanya Paulus? Yang kita bahas ini tentang Injil, ya, tentang perkataanmu soal kata menuhankan. Jangan-jangan kau pun nggak tahu tentang hal tersebut. Yang intinya adalah asal-asal mengklaim saja tanpa memiliki bukti kebenaran. Jawab. Nah, Yesus itu kan kamu tuhankan. Yang tadinya bukan Tuhan, kemudian kamu tuhankan. Iya kan? Yesus itu adalah manusia yang bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan yang kamu tuhankan. Berarti Anda kemudian ingin melemparkan kesesatan yang Anda imani ke dalam imannya orang Kristen, ke dalam imannya umat Islam. Nggak bisa, karena Allah yang kami sembah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Anda harus pahami itu, ya. Yang ada kemudian faktanya adalah manusia Yesus itu diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Dan siapa pelakunya? Kristen. Apakah Bani Israel melantik Yesus menjadi Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan Bani Israel itu sama dengan Tuhannya Bani Ismail. Bahwa Tuhan yang adalah Hasem, adalah Allah, itu tidak menjelma menjadi apapun. Dia tidak berupa manusia, dia tidak berupa merpati, dia tidak berupa api, dan seterusnya. Jadi yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, ya Kristen. Sementara Yesus sendiri itu menuhankan Hasem, menuhankan Allah. Kristenlah yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Apa Anda nggak sadar itu? Yesus yang manusia, Anda tuhankan. Nah, itulah Kristen. Loh, faktanya kamu menuhankan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Anda tidak menuhankan Yesus? Coba Anda jawab. Fakta apa? Fakta apa, Jul? Hah? Fakta apa yang kau bilang? Di mana kau katakan soal kata menuhankan itu? Jadi kau harus tahu dulu tentang kata yang kau ajukan itu. Kata yang kau ajukan itu berasal dari pola pikir dalam ajaranmu. Kau paham itu? Nggak pernah ada ceritanya dalam Alkitabiah itu, dalam pengajaran kekristenan itu, ya, tentang kata menuhankan. Jadi kau harus berbahasa Indonesia yang baik dulu sebelum berbicara. Nah, jadi kau kalau nggak tahu bahasa Indonesia, biar ku ajarin kau, ya, biar ku ajarin kau bahasa Indonesia yang baik. Jadi kata menuhankan itu artinya, Jul, pahami baik-baik ya. Kata menuhankan itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan, kau angkat menjadi Tuhan. Ingat, kau angkat menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan kebalikannya, karena itu berasal dari pola pikir dalam ajaranmu, kau tunjukkan aja satu bukti sama aku. Dari tadi nggak kau jawab ini. Kau tunjukkan satu bukti sama aku bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu pernah menyebutkan nama Allah SWT. Coba kau sebutkan satu bukti saja, ya. Kan kalian mengklaim selama ini, ya, bahwa wahyu yang diterima nabimu itu berasal dari Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Bisa nggak kau jawab? Jangan asal asumsi-asumsimu aja kau katakan soal kitab yang tidak kau ketahui, Jul. Itu namanya pecundang. Ingat, itu pecundang. Bukan.
Jelas kok di dalam Roma 10 ayat 9. Jika mulutmu berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kau imani dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jadi yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan siapa? Paulus. Yesus sendiri menuhankan kepada siapa? Hasem. Siapa itu? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Iya kan? Jadi itu bukan pola pikir saya, tapi itu fakta. Kristen menuhankan Yesus yang bukan Tuhan. Apa buktinya? Ketika Yesus menjadi seorang guru kepada Bani Israel, Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Dia yang ada di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus juga itu adalah Tuhan, maka harusnya Yesus itu mengatakan dua-duanya Tuhan yang benar, yaitu engkau yang ada di surga dan aku yang engkau utus. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Satu-satunya Tuhan menurut Yesus adalah hanya yang di surga atau di langit. Sementara Yesus bukan Tuhan, tapi dituhankan kemudian oleh orang Kristen. Itu makanya aku bilang ajaran pagan. Maksudnya di sana adalah kata-kata jamak. Marilah kita mencipta manusia segambar dengan rupa kita. Kita artinya adalah Esa. Esa itu ada di dalam Yeshua Mashiach, Holy Spirit dan Hasim sendiri. Tidak ada yang lain. Ya begitu, bro. Pada saat Hasem mengatakan marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita, di situ belum ada Yesus. Dan pernyataan ayat itu merujuk kepada Adam. Jadi cobalah Anda menggunakan akal sehat. Jangan mengambil kitabnya orang lain, kemudian mencocok-cocokkan dengan paham pagan yang Anda miliki. Berhentilah melakukan hal yang seperti itu. Dasarnya apa kamu, bro? Hah? Siapa yang mentuhankan Yesus? Yesus memang dari sono sudah Tuhan. Sebelum dia lahir, dia sudah dinyatakan Tuhan. Ya. Ingat, Gabriel bersaksi, hari ini telah lahir Kristus Tuhan bagimu di kota Daud. Ya. Itu iman Anda. Berbeda dengan iman Yesus. Kalau iman Yesus itu sama dengan imannya Yahudi dan Islam. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Hasem. Itu aja. Kalau iman Kristen, ya Yesus itu Tuhan juga. Tetapi sayangnya Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus itu adalah Muslim yang taat, yang berserah diri kepada Allah, menyampaikan sebuah pengajaran yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Yesus tidak mungkin ingkar terhadap pengajaran yang diterima dari Allah, bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Hasem yang maha suci lagi maha tinggi. Jul, aduh, kau ini memang lucu sekali, lucu. Udah dikasih tahu pun bahasa Indonesia yang baik dan benar, kau pun tetap tidak mengerti, ya. Kau pahami, kata menuhankan itu, ya, berasal dari pola pikir dalam ajaranmu. Oke, lalu kau bawa-bawa di dalam kitab suci orang lain. Nah, biar kuajarkan kau, kata menuhankan itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Kau ingat ini juga, sesuatu yang bukan Tuhan, kau angkat, ya, menjadi Tuhan. Oke. Nah, dari tadi pertanyaanku belum kau jawab. Sebutkan satu saja perkataan, ya, orang-orang Israel dulu, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah pernah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, pada zamannya Yesus maupun sebelum zamannya Yesus. Silakan, Jul, biar kau tahu, biar kau mengerti tentang arti kata menuhankan itu seperti apa. Pertama, Maria itu tidak melahirkan Tuhan. Maria tidak melahirkan Hasem. Maria melahirkan manusia. Ya kan? Makanya dikatakan di dalam Galatia
Yesus itu dulu, sekarang maupun yang akan datang, tetaplah Yesus, tidak berubah menjadi apapun. Dia tetap manusia. Ya. Sementara orang Kristen kemudian melantiknya menjadi Tuhan, lalu dituhankan. Anda mengatakan menuhankan itu maksudnya sesuatu yang bukan Tuhan kemudian dituhankan. Nah, itulah Yesus. Yang bukan Tuhan kemudian Anda sembah. Itulah Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan, coba Anda tunjukkan kepada saya ayat yang mengatakan bahwa sembahan Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Apa Anda mengatakan sembahan Bani Israel itu disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya tidak mungkinlah. Tidak mungkin disebut sebagai Subhanahu wa Ta'ala. Karena Subhanahu wa Ta'ala itu bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Ya. Apa Anda lupa kalau Subhanahu wa Ta'ala itu bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Arab? Atau Anda pura-pura lupa gitu? Atau memang Anda tidak tahu? Kalau nggak tahu ya saya ajarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahasa Arab. Allah nama Tuhan, Subhanahu wa Ta'ala itu gelar. Artinya maha suci, maha mulia atau maha tinggi. Di mana ayat itu tertulis? Ada di dalam Yesaya 5 ayat 16. Paham Anda? Memang Yesus belum dilahirkan pada waktu itu karena manusia belum ada. Tetapi Yesus sudah ada. Karena perawinya ialah Yesus pernah berkata, aku sudah ada sebelum Abraham. Nah, siapa yang duluan lahir? Memang Abraham, tetapi Yesus sudah mengatakannya. Dia sudah ada sebelum Abraham. Artinya dia sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada. Sebab Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berbunyi, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Kita di sana artinya berkata jamak. Itu tentunya Hasim, Yesus dan Roh Kudus, tidak ada yang lain. Loh, ada jutaan manusia yang lebih duluan lahir daripada Abraham. Ya, bahkan kalau Anda pandai ya, di dalam Amsal, Salomo mengaku lebih dulu ada daripada langit digariskan. Jadi kalau hanya bermodalkan aku ada sebelum Abraham ada, Salomo jauh lebih duluan ada. Karena di dalam Amsal 22, Amsal 8, Salomo itu mengatakan bahwa aku lebih duluan ada daripada langit digariskan. Itu yang Anda harus pahami. Ya. Yeremia jauh lebih hebat lagi. Dikatakan dalam Yeremia 1 bahwa Yeremia itu ada jauh sebelum dikandung oleh ibunya. Jadi kalau hanya berdasarkan itu, gugur Yesus itu menjadi Tuhan. Bahkan Adamlah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika kata selem atau demut itu Anda katakan sebagai penjelmaan atau serupa dalam arti kata Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Maka belajar lagi. Dalami apa yang tertulis di dalam ayat 27 dan Kejadian 9 ayat 6. Ya, supaya Anda itu bisa sedikit terpelajar. Ya, kau baca Yohanes 16 ayat 25. Kau baca Yohanes 17 ayat 10. Kau baca Yohanes 10 ayat 30. Oke, itu ayat-ayatnya ya, bisa kau baca. Dan kesimpulan dari ayat-ayat yang kuberikan tadi ada pada Yohanes 16 ayat 25. Kesimpulan dari keseluruhan itu ada di situ. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang kau jawab. Tuhan yang kau sembah sekarang ini. Yang kalian nyatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan yang disembah oleh orang-orang Israel. Kau jawab. Di mana ya? Sebutkan di mana ya, Tuhan yang kau sembah itu sekarang ini pernah disebutkan oleh orang
orang-orang Israel pada zaman Yesus maupun sebelum zaman Yesus. Ya, mereka menyebutkan nama Tuhanmu adalah sesembahan. Coba Jul, kau tunjukkan. Ya, jadi bukan Paulus yang mengangkat. Ya, jadi di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di Yesus itu sudah tertulis dan tersirat sebagai Tuhan, yaitu Firman yang menjadi manusia. Siapa itu Firman? Firman itu adalah Allah. Oke? Itu ada di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Dengar ya Jul ya? Nah, coba kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Jawab Jul. Biar kau tahu, biar kau mengerti tentang apa itu arti kata menuhankan. Jadi jangan asal-asal ngomong, asal-asal bicara tentang kata menuhankan. Paulus yang mengangkat. Kamu ini berbicara soal Paulus, sementara yang saya bahas ini tentang kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kan nggak nyambung kau. Kau membahas soal Paulus. Paulus pun tahu hal tersebut, yaitu dari rasul-rasul sebelum dia diangkat menjadi rasul. Ya, bahkan Yohanes, Matius, Markus, Lukas pun sudah menyatakannya, bukan hanya Paulus. Kalau kau berpacu pada Paulus, paham juga? Jadi kamu itu mencoba untuk mengajarkan saya dengan Yohanes 16 ayat 25, kemudian Yohanes 10 ayat 30, kemudian Yohanes 10 ayat berapa tadi? Yohanes 17 ayat 2, Yohanes 17 ayat 10. Ya, kamu ingin mengajarkan apa di situ? Di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus mengatakan, semua ini kukatakan kepadamu dengan hiasan akan tiba saatnya. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan hiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Apa yang ingin kamu ajarkan kepada saya tentang itu? Ya. Justru Yesus mengatakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri akan mengasihi kamu karena telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia ini pula dan pergi kepada Bapa. Apa yang ingin kamu ajarkan? Yesus pergi kepada Bapa. Bahkan kalau Anda cermati ya, di dalam Yohanes 16 ayat 33 ayat 32, tolong diluruskan kalau saya salah menyebut ayat. Di situ Yesus dengan terang mengatakan, lihatlah, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempat sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Kenapa? Aku berdua dengan Bapa, Bapa menyertai aku. Di situ Anda harus belajar dengan baik. Di dalam Yohanes 16 ayat 32, Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Artinya Yesus itu dengan Bapa tidak sendiri, tetapi mereka itu adalah berdua. Apa yang Anda ingin ajarkan kepada saya? Sayalah yang harus menginjili Anda. Dengan Anda mengatakan Yohanes 16:25, itu justru menerangkan Yesus akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Paham Anda? Bahwa Yesus tidak seorang diri. Meskipun ketika Yesus ingin ditangkap oleh Bani Israel, tentara Romawi kala itu, dan muridnya berlari terbirit-birit meninggalkan Yesus, tidak ada satupun yang menemani Yesus. Tapi Yesus mengatakan, kalian meninggalkan aku. Tetapi aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu yang perlu kamu paham. Yesus tidak sendiri, dia berdua dengan Tuhannya. Bapa itu sama dengan Tuhan. Jadi Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, ya, yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan esensi Tuhan yang benar, yaitu Hasem yang ada di langit. Anda harus belajar lagi dengan baik. Ya, kau baca Yohanes 16 ayat 25. Kau baca Yohanes 17 ayat 10. Kau baca Yohanes 10 ayat 30. Oke, itu ayat-ayatnya ya, bisa kau baca. Dan kesimpulan dari ayat-ayat yang kuberikan tadi
ada pada Yohanes 16 ayat 25. Kesimpulan dari keseluruhan itu ada di situ. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang kau jawab. Tuhan yang kau sembah sekarang ini. Yang kalian nyatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan yang disembah oleh orang-orang Israel. Kau jawab. Di mana ya? Sebutkan di mana ya Tuhan yang kau sembah itu sekarang ini pernah disebutkan oleh orang-orang Israel pada zaman Yesus maupun sebelum zaman Yesus. Ya, mereka menyebutkan nama Tuhanmu adalah sesembahannya. Coba Jul, kau tunjukkan. Ya, jadi bukan Paulus yang mengangkat. Ya, jadi di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di Yesus itu sudah tertulis dan tersirat sebagai Tuhan, yaitu Firman yang menjadi manusia. Siapa itu Firman? Yaitu adalah Firman itu adalah Allah. Oke? Itu ada di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Dengar ya Jul ya? Nah, coba kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Jawab Jul. Biar kau tahu, biar kau mengerti tentang apa itu arti kata menuhankan. Jadi jangan asal-asal ngomong, asal-asal bicara tentang kata menuhankan. Paulus yang mengangkat. Kamu ini berbicara soal Paulus, sementara yang saya bahas ini tentang kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian Anda mengajarkan saya lagi tentang Yohanes 17 ayat 10. Sayalah yang harus mengajarkan Anda. Ya, Anda baca di ayat 7 sebelum ayat ke-10. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi apapun yang dimiliki oleh Yesus, kemampuan apapun yang dimiliki oleh Yesus, sedahsyat apapun mujizat yang dimiliki oleh Yesus, semua itu berasal dari siapa? Dari Tuhannya Yesus. Di mana Yesus katakan itu? Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menandakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Nah, kalau Anda lebih jeli lagi, ayat 9 lebih parah lagi. Parahnya apa? Parahnya karena ayat itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Apa bunyi ayatnya? Yesus berkata seperti ini. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka. Dan telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Yesus berdoa. Apakah itu Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak. Yesus berdoa membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ya, makanya dikatakan di ayat 3-nya, kalau Anda mundur lagi, inilah hidup kekal itu adalah yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu yang perlu kamu pahami. Yesus berdoa kepada Allah. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, engkau ingin selamat, maka kenallah Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kenallah saya sebagai utusan Tuhan yang benar itu. Jadi Anda jangan ngajarin saya. Ya, Anda baru belajar membaca ejaan huruf, saya sudah tamat mempelajari kitab Anda. Paham? Ya, kau baca Yohanes 16 ayat 25. Kau baca Yohanes 17 ayat 10. Kau baca Yohanes 10 ayat 30. Oke, itu ayat-ayatnya ya, bisa kau baca. Dan kesimpulan dari ayat-ayat yang kuberikan tadi ada pada Yohanes 16 ayat 25. Kesimpulan dari keseluruhan itu ada di situ. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang kau jawab. Tuhan yang kau sembah sekarang ini, yang kalian nyatakan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan yang disembah oleh orang-orang Israel. Kau jawab. Di mana ya? Sebutkan di mana
Tuhan yang kau sembah itu sekarang ini pernah disebutkan oleh orang-orang Israel pada zaman Yesus maupun sebelum zaman Yesus. Ya, mereka menyebutkan nama Tuhanmu adalah sesembahannya. Coba Jul, kau tunjukkan. Ya, jadi bukan Paulus yang mengangkat. Ya, jadi di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di Yesus itu sudah tertulis dan tersirat sebagai Tuhan, yaitu Firman yang menjadi manusia. Siapa itu Firman? Yaitu adalah Firman itu adalah Allah. Oke? Itu ada di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Dengar ya Jul ya? Nah, coba kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Jawab Jul. Biar kau tahu, biar kau mengerti tentang apa itu arti kata menuhankan. Jadi jangan asal-asal ngomong, asal-asal bicara tentang kata menuhankan. Paulus yang mengangkat. Kamu ini berbicara soal Paulus, sementara yang saya bahas ini tentang kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kan gak nyambung kau. Kau membahas soal Paulus. Paulus pun tahu hal tersebut, yaitu dari rasul-rasul sebelum dia diangkat menjadi rasul. Ya, bahkan Yohanes, Matius, Markus, Lukas pun sudah menyatakannya, bukan hanya Paulus. Kalau kau berpacu pada Paulus, paham juga? Lalu kemudian Anda memerintahkan lagi kepada saya untuk membaca Yohanes 10 ayat 30. Lagi-lagi Anda mempermalukan diri Anda. Ya. Kalau Anda ingin mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jangan lupa di dalam Yohanes 8 ayat 17 dan ayat 18, Yesus justru mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Pahami itu. Saya ingatkan lagi, Anda belajar lagi, Anda baca Yohanes 8 ayat 17 dan ayat 18. Yesus mengajarkan aku dan Bapa adalah dua. Tapi nggak usah jauh-jauh deh. Coba Anda baca di dalam Yohanes 10 ayat 29. Satu ayat mundur ke belakang dari ayat 30 itu. Apa kata Yesus? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar, Allahu Akbar, daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus itu sendiri. Jadi Anda jangan mengajarin saya tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan menunjukkan ayat ini dan ayat itu. Saya sudah tamat belajar kitab Anda. Nah, di dalam, mundur lagi sedikit, di ayat 27 lagi Yesus mengatakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jelas kan? Nah, apakah kemudian kamu mendengarkan suara Yesus? Tidak. Apakah kamu mengenal Yesus? Tidak. Apakah kamu mengikuti Yesus? Tidak. Yang benar, Anda menyembah Yesus, Anda mentuhankan Yesus. Sementara Yesus sendiri mentuhankan Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi Anda harus belajar dengan baik. Ya, kau baca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi adalah himne Plato. Itu adalah filsafat Yunani. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? 500 tahun kemudian kok Anda menjadi so tahu, bro? Dasarnya dari mana? Ya, itu di kitabmu ada dituliskan di dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di langit. Itu ajaran Yesus. Iya kan? Jadi Anda tidak perlu menyalahkan saya karena saya mengatakan Yesus itu ajarannya sama dengan ajaran Islam di dalam ketauhidan, di dalam menyembah kepada Allah. Ya. Kamu harus belajar itu. Ya, supaya kamu paham bahwa Yesus itu adalah Muslim yang taat, yang menyembah kepada Elohim, Eloa, Elaha. Pahami itu dengan benar. Loh,
Tidak melahirkan Tuhan bagaimana, bro? Gabriel menyatakan kamu akan melahirkan anak Allah, dan anak itu akan menjadi besar dan disebut anak Allah Maha Tinggi. Hah? Kau berbicara ini sesuai fakta atau sesuai asumsi kamu, bro? Hah? Kita berbicara tentang Alkitabiah ini, bro. Jangan lagi kau katakan palsu lagi, ya. Memang kitabmu palsu kok. Bukan kitabnya Yesus. Ya toh? Kemudian rasul-rasulnya bukan nabi. Berarti tulisan-tulisan mereka itu kan firman Tuhan. Berarti palsu dong kalau dikatakan sebagai firman Tuhan, berarti itu firman Tuhan palsu, ya kan? Tapi kalau dikatakan sebagai sebuah kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, oke. Artinya dia adalah pengabaran, dia adalah karya tulis. Tapi yang menulis bukan nabi, yang menulis bukan rasul, tetapi nabi yang dirasulkan, alias rasul palsu atau nabi palsu. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena dia dilahirkan dengan sebutan anak Allah. Yesus dinobatkan sebagai anak Allah itu untuk menepis tuduhan orang-orang kalau ibunya itu hamil karena berzina. Yesus disebut sebagai anak Allah. Banyak kok yang disebut sebagai anak Allah. Bukan hanya Yesus saja. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena disebut sebagai anak Allah, maka bagaimana dengan anak-anak Allah yang lain? Apakah juga mereka itu adalah Tuhan? Seperti Daud, seperti Salomo, seperti Ishak, Yakub. Ya, mereka semua disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bagaimana mungkin Anda menobatkan sosok manusia yang kemudian kamu anggap Tuhan hanya karena penyebutan anak Allah? Sementara Yesus itu bisa kok disebut sebagai Allah. Bisa disebut sebagai Elohim. Bisa. Kenapa tidak? Karena dia adalah penyampai firman. Jadi bisa. Tapi apakah benar dia itu adalah Allah yang sebenarnya? Tidak. Dia hanya penyampai firman. Jadi Anda harus belajar lagi dengan baik. Anda tahu sejarahnya dari mana Salomo lebih dulu dari Abraham, bro? Hah? Anda baca kitab yang mana, bro? Loh, kan Salomo mengaku bahwa saat langit akan digariskan, aku berada di sana. Nah, Abraham kapan lahirnya? Ya toh? Sementara sebelum digariskan langit, Salomo sudah ada di sana. Coba Anda baca Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Jelas kok di sana. Makanya belajar lagi. Jadi tugas saya itu sebenarnya di sini untuk menginjili Anda supaya Anda itu sehat. Ya, supaya Anda itu tidak mabuk dalam beriman. Harus berdasarkan dengan fakta yang ada. Bahwa Salomo pun kalau hanya berdasarkan aku ada sebelum ada Abraham, maka Salomo lebih pantas Anda tuhankan. Karena Salomo mengatakan, sebelum langit digariskan, aku telah ada di sana. Seperti itu. Nggak nyambung kau, Jul. Nggak nyambung. Kok lari kemari ya kau? Hah? Nggak nyambung kau, ya betul nggak nyambung. Ya. Kau bertanya soal kata menuhankan, ya. Kau bertanya soal kata menuhankan, dan sudah kujawab dan sudah sanggah bahwa kata menuhankan itu artinya adalah sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan, dan itu ada pada pola pikir dalam ajaranmu, tidak ada di dalam ajaran kekristenan maupun kitab-kitab terdahulu. Oke, Jo. Nah, kebalikannya aku bertanya samamu. Kau sebutkan aja secara lisan kapan orang-orang Israel pada zamannya Yesus, pada peristiwa keadaan nyatanya. Ingat, pada peristiwa keadaan nyatanya, pada zaman Yesus atau sebelum zamannya Yesus, ya, pernah menyebutkan secara lisan nama Allah SWT sebagai sesembahan mereka. Coba kau sebutkan satu sejarah saja, Jul. Coba, Jul. Ya, biar kau paham itu apa arti kata menuhankan. Itu bukan menurut saya, itu menurut Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang lain. Jadi kalau ada yang menuhankan selain Allah, berarti Tuhan yang dituhankan selain Allah itu adalah Tuhan lantikan.
Nah, bagaimana dengan Yesus? Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Kemudian diangkat menjadi Tuhan. Siapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Paulus. Apakah Yesus Tuhan menurut Yesus? Tidak. Lalu siapa Yesus menurut Yesus? Utusan Tuhan. Lalu yang Tuhan menurut Yesus siapa? Allah. Apakah Allah itu ada sekutu baginya? Tidak. Berarti Allah itu cuma satu-satunya Tuhan? Iya. Di mana itu dijelaskan? Di dalam kitabnya orang Kristen. Siapa yang mengatakan itu? Yesus itu sendiri. Benarkah? Ya. Coba Anda bunyikan ayatnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Bukan aku, tapi Engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Dan mengenal aku yang Engkau utus. Oh ya? Berarti Yesus utusan? Ya. Berarti satu-satunya Tuhan yang benar itu hanya Allah? Ya. Yesus? Bukan. Burung merpati? Bukan. Berarti hanya Allah? Yes. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Bahwa yang melantik Yesus menjadi Tuhan hanya Kristen. Yesus menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Belajar lagi. Ya.